Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Bu. Iya ya, Bu. Jadi nanti Ibu akan melakukan proses coaching. Dan sebelum itu ada sedikit yang ingin saya sampaikan ya, Bu. Jadi pada saat nanti proses coaching antara coach dengan coaching, saya akan amati, kemudian saya akan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian Bu, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Kemudian nantinya juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi ini Bu, ada yang sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Iya boleh, silahkan Bu. Baiklah Bu, jadi yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini Bu, itu pastinya kompetensi coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu, yaitu tadi yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dan Ibu lakukan dalam observasi? Nah, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan ya itu Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Jadi ada 2 ya Bu yang lebih spesifik yang akan Ibu lakukan dan akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya Bu? Nah, yang diinginkan saya ya Bu, ketercapaiannya yaitu dari coaching nanti saya akan lakukan yaitu ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan mengetahui cara atau langkah-langkah bagaimana cara mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu Bu. Terima kasih atas jawabannya Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah Ibu selesai kita akan mau ngobrol-ngobrol kembali lagi ya Bu. Iya Bu. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, maaf mengganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sore juga Bu. Maaf Ibu ada waktu luang? Iya Bu, ini lagi santai-santai saja. Apa yang bisa saya bantu ya Bu? Iya Bu, saya ini masih berpikir kenapa bisa begini. Baik Bu, coba ceritakan bagaimana perasaan Ibu? Begini Bu, saya mau cerita tentang masalah yang sedang saya hadapi di kelas. Dengan senang hati Bu, ada apa ya dengan di kelas ya Bu? Sebenarnya saya ingin bercerita tentang permasalahan murid saya, dan semoga Ibu bisa membantu saya dalam mengatasinya. Baik Bu, masalahnya seperti apa ya Bu tentang murid Ibu di kelas? Begini Bu, masih ada beberapa murid saya di kelas itu kurang disiplin. Bisa diperjelas Bu, masalah kurang disiplin itu seperti apa ya? Begini Bu, masih ada sebagian murid saya itu ketika saya menjelaskan mereka tidak memperhatikan. Maksud Ibu tidak memperhatikan bagaimana ya Bu? Jadi pada saat saya menjelaskan Ibu, ada beberapa siswa saya yang bercerita dengan temannya
kemudian berjalan sambil bermain-main, bahkan kadang ada yang ternyata sudah bosan dengan metode saya mengajar dengan berceramah seperti itu, Ibu. Oh iya Bu, berarti dalam pembelajarannya Bu, murid-murid Ibu kurang fokus ya? Iya Bu, nah mereka kurang fokus dan tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan. Oh iya Bu, nah menurut Ibu seharusnya pada saat Ibu menjelaskan itu mengharapkan murid-murid Ibu yang seperti apa ya? Pada saat saya menjelaskan, saya sangat berharap murid-murid memperhatikan saya dan bisa memberikan umpan balik pada saat terjadi pembelajaran. Oh iya Bu, baik Bu, dari yang Ibu sudah sampaikan tadi, kira-kira rencana Ibu ke depannya agar murid aktif dan disiplin dalam pembelajaran seperti apa ini? Kalau saya amati ya Bu, murid saya akan disiplin dan aktif jika saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bukan hanya saya terus-menerus yang menjelaskan pada saat pembelajaran. Saya sangat setuju Bu dengan apa yang dikatakan. Dan bagaimana cara Ibu melakukan pembelajaran yang menyenangkan menurut Ibu? Iya Bu, sebelumnya saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk mengetahui bakat dan minat murid saya. Oh iya Bu. Kalau begitu setelah Ibu melakukan pemetaan tersebut, langkah apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Jadi setelah saya melakukan pemetaan, saya akan menampilkan video pembelajaran bagi murid visual, kemudian memberikan penjelasan bagi murid auditory, dan bagi murid kinestetik saya akan memberikan praktek belajar secara langsung, sehingga pada hasil produknya juga murid saya mengumpulkan tugas sesuai dengan bakatnya. Iya, bagus sekali Bu, itu rencananya. Rencana Ibu itu tepat sekali. Selain rencana Ibu untuk mengubah cara pembelajaran Ibu, nah, apakah masih ada hal lain yang ingin dilakukan agar pembelajaran lebih aktif dan murid lebih fokus lagi dalam belajar? Iya Bu, jadi di sela pembelajaran saya akan memberikan ice breaking dan teknik stop untuk mengembalikan fokus mereka. Iya Bu, tepat sekali rencana Ibu agar pembelajaran bisa lebih menyenangkan ya Bu. Sebaiknya diberikan juga ice breaking dan untuk mengembalikan fokus mereka diberikan juga teknik stop ya. Iya Bu, semoga dengan ice breaking dan teknik stop bisa membuat mereka lebih fokus dan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Seperti itu. Iya betul. Nah menurut Ibu selain dengan mengubah metode pembelajaran dengan pemberian ice breaking dan teknik stop, apakah pembelajaran Ibu di kelas sudah lebih disiplin? Menurut saya Bu, sudah mulai meningkatkan kedisiplinannya. Ataukah masih ada yang perlu ditambahkan agar lebih meningkat lagi ya Bu kedisiplinannya, seperti membuat kegiatan kelas? Oh iya Bu, saya tidak sempat berpikir ke sana. Terima kasih Bu. Iya Bu, sebaiknya membuat kegiatan kelas ya agar mereka lebih disiplin dalam kelas. Iya Bu, saya akan membuat keyakinan kelas bersama murid saya di kelas. Iya Bu, kalau begitu kira-kira kapan Ibu akan membuatnya? Lebih cepat lebih bagus Bu. Insya Allah besok saya akan membuat keyakinan kelas bersama murid saya di kelas. Iya Bu, semangat ya agar murid Ibu lebih disiplin ya dalam pembelajaran. Amin Bu. Iya, semoga mereka lebih disiplin lagi di kelas. Tetapi begini Bu, kira-kira bagaimana ya Bu jika ada yang melanggar keyakinan kelas yang Ibu telah buat bersama? Ya, jadi yang melanggar itu Ibu, saya akan melakukan restitusi tentang keyakinan yang mereka langgar supaya saya bisa mengetahui apa alasan murid saya melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Oh iya Bu, tepat sekali langkah Ibu dalam pelaksanaan melakukan restitusi terhadap murid yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Iya Bu. Nah kira-kira menurut Ibu apakah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh murid Ibu itu harus menggunakan langkah restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya? Kalau menurut saya Bu, tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita harus menggunakan langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikannya. Iya betul sekali Bu. Nah perlu kita ketahui ya dulu pelanggarannya ya seperti apa yang dilanggar oleh murid Ibu. Nah
sebelum membilang ke apa yang kita untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Iya Bu, karena saya berharap masalah yang dihadapi murid saya selesai dan mendapat solusi yang baik. Baik Bu, jadi perbincangan kita pada kesimpulannya tentang solusi dari permasalahan murid-murid Ibu yang kurang disiplin ya. Iya, begini Bu, ternyata pada saat pembelajaran di kelas murid saya bosan, kurang fokus dan kurang disiplin karena metode pembelajaran yang saya gunakan kurang tepat. Iya Bu, jadi ternyata kita ini kurang disiplin ya dalam pembelajaran. Jadi kita lebih harusnya memperhatikan dulu metode dan strategi dalam pembelajaran sehingga bisa disiplin ya Bu. Iya Bu, pembelajaran yang dilakukan sangat berdampak pada murid sehingga pemilihan metode, strategi dan teknik harus diperhatikan agar berpihak kepada murid dan sesuai kebutuhan murid kita. Betul sekali Bu, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Saya harap Ibu lebih mengembangkan lagi pembelajarannya di kelas ya Bu. Oke, iya Bu, sekarang sih sangat lega. Iya Bu, alhamdulillah. Semoga Ibu bisa memperbaiki lagi ke depannya ya Bu. Setelah ini rencana seperti apa yang Ibu akan lakukan? Rencana saya Bu yaitu pada saat mengajar di kelas saya tidak akan menggunakan metode ceramah yang berlebihan lagi, melainkan memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan tidak lupa juga saya akan melakukan ice breaking serta teknik stop untuk mengembalikan fokus murid saya. Serta jika ada murid yang melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, saya akan melakukan restitusi terlebih dahulu untuk mengetahui alasan mereka mengapa melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Bagus Bu, saya harap ke depannya Ibu lebih optimis ya, pantang menyerah dan tentunya selalu memiliki semangat penuh untuk terus bergerak demi kepentingan murid kita ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas support dan motivasinya. Baik Bu, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, saya senang sekali karena bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya Bu, alhamdulillah ya. Dan semoga Ibu bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan dengan penuh semangat ya Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan proses observasinya Bu? Alhamdulillah Bu, lancar. Baiklah Bu, setelah melakukan proses coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya tadi selama coaching ya Bu, saya sudah melakukan alur peta dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Kemudian menggali potensi diri kepada coaching tersebut. Kemudian menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan coaching sesuai alur peta. Nah sekarang apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya Bu, dengan senang hati. Baik Bu, jadi sesuai yang saya amati tadi ya Bu, ada beberapa catatan, yaitu Ibu Hastuti berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Ibu Astuti juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Ibu Astuti juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, baik Bu, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya
Di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bu, apa yang sudah Ibu lakukan proses coaching ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi pada proses coaching berikutnya. Jadi menurut Ibu, bagaimana dengan apa yang saya sampaikan? Iya Bu, alhamdulillah senang sekali mendengarnya. Kalau menurut Ibu seperti itu, artinya saya sudah berhasil melakukan dengan baik. Namun demikian ya Bu, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya Ibu lebih perlu menggali lagi apa sebenarnya masalah dari coach Ibu. Saya mengamati Bu, Ibu telah melakukan agar masalah dari coach itu semakin jelas sehingga pemecahan masalah cepat selesai. Bagaimana menurut Ibu? Iya Bu, betul sekali. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu. Satu lagi ya Bu, untuk ke depan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan aksi yang dilakukan coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, saya ingin lebih mendalami dan memahami Luhur Tirta untuk melakukan coaching berikutnya supaya lebih baik lagi ya Bu. Seperti itu Bu. Luar biasa Bu, jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.